Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang talbis iblis terhadap kaum sufi. Ya, kita tahu sebelumnya bahwa tidak ada satupun kelompok yang dilepas oleh iblis dan bala tentaranya. Ya, mulai dari ahlul hadis, para fuqaha, ya, dan tentu saja dalam hal ini kaum sufi. Ya, pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan talbis iblis terhadap mereka terkait sikap meninggalkan harta benda. Ya, tentunya kita hidup di dunia dan memerlukan ya dunia itu untuk keberlangsungan hidup kita. Ya, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan duniawi ya, karena kita masih hidup di dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Untuk urusan ini Nabi serahkan kepada ya kita semua untuk melihat mana yang maslahat untuk urusan dunia kita. Dan Nabi juga berkata, inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu ataupun jasmanimu juga punya hak ya untuk dipenuhi. Ya. Dan Nabi juga pernah berkata, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Ya, aku dibuat suka terhadap urusan dunia kamu dua hal, yaitu wanita dan parfum. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi juga memperhatikan kebutuhan duniawi, ya, sebatas ya yang dapat menegakkan tulang punggung dan melanjutkan hidup. Ya, tidak menunjukkan ketamakan, tapi tidak juga meninggalkannya sama sekali. Ya, khairul umuri awsatuha, tentunya sebaik-baik urusan adalah yang tengah. Ya, kita tidak mengabaikan dunia sehingga ya itu akan memudaratkan diri kita, dan kita juga tidak menunjukkan ketamakan dan kerakusan terhadap dunia yang membuat kita binasa. Dan iblis melancarkan talbisnya ya kepada kaum sufi ini, ya mulai dari generasi pertamanya ya sampai generasi-generasi selanjutnya, yang pada awalnya mereka menunjukkan ketulusan menjalani kehidupan dengan zuhud, dengan cara memperlihatkan aib harta kepada mereka, aib dunia kepada mereka, dan menakut-nakuti mereka terhadap keburukannya. Walhasil mereka meninggalkan seluruh harta benda, dan mereka lebih memilih hidup dalam kondisi fakir. Ya, kondisi ini adalah kondisi yang Nabi berlindung darinya. Ya, Nabi berlindung dari kefakiran. Bahkan itu termasuk salah satu doa pagi dan petang yang kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Ya, itu salah satu isi doa pagi petang yang kita baca. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi fakir. Karena kondisi fakir adalah kondisi melarat di mana seseorang mungkin terpaksa meminta-minta dan hina karena kondisi fakirnya.
Maka Nabi berlindung dari kefakiran ini, ya, karena dia adalah seburuk-buruk teman, ya, seburuk-buruk teman baring, ya, bi'sad doji'. Ya, maka dari itu, ya, kita berusaha untuk keluar, ya, dari kondisi fakir, kondisi melarat, ya, agar tidak terhina hidupnya, kayak harus berhutang, harus meminta-minta, menengadahkan tangan, ya, tentunya itu semua, ya, tidaklah dibenarkan di dalam Islam, ya, meminta-minta misalnya, ya, itu termasuk salah satu perkara yang dilarang, ya, dan juga berhutang karena kekurangan yang membuat seorang itu menjadi hina, ya. Maka, ya, seorang hamba berusaha untuk, ya, terlepas dari kefakiran itu. Dia berdoa, memohon kepada Allah supaya dia tidak jatuh dalam kefakiran, ya. Maka kita dituntut untuk bekerja, dituntut untuk mencari nafkah supaya kita terhindar dari kondisi fakir. Karena kondisi fakir itu adalah kondisi yang buruk, ya. Kita berlindung darinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian, ya. Tapi orang-orang ini, ya, mereka ini justru memilih hidup fakir. Ini kebalikan dari doa Nabi, ya. Nabi berlindung dari kefakiran, mereka justru memilih hidup fakir. Ada kekeliruan di sini antara miskin dan fakir. Iya, benar, ada hadis yang mana Nabi memohon kepada Allah agar dihidupkan miskin, diwafatkan juga dalam kondisi miskin, dan dikumpulkan bersama, ya, orang-orang miskin pada hari kiamat, ya. Ya, salah satu doa yang sahih diriwayatkan dari Nabi SAW, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin, wafatkan aku dalam kondisi miskin juga, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Ini kemiskinan, sesuatu yang, ya, diminta oleh Nabi SAW, ya, dan tidak perlu juga dihindari. Ya, berbeda dengan kefakiran, ya. Nah, kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang, ya, cukup untuk, ya, memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak lebih, tidak kurang. Itu kondisi miskin. Adapun fakir adalah orang yang kekurangan untuk menutupi kebutuhan hidupnya, sehingga dia harus meminta, dia harus berhutang, dia mengharapkan orang lain, ya, dia tidak punya apa-apa, ya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah kondisi fakir. Kondisi itu yang Nabi SAW berlindung darinya. Adapun kemiskinan, Nabi justru memohon supaya dihidupkan dalam kondisi miskin, ya, yaitu di mana seorang hamba bisa menjalani hidupnya dengan cukup, ya, cukup kebutuhannya, cukup keperluannya, dapat menegakkan, ya, tulang punggungnya, ya, cukup makannya, ya, cukup tempat tinggalnya, yaitu tidak kekurangan, sehingga dia harus, ya, memohon dan meminta, memelas kepada manusia, ya. Nah, demikian. Nah, jadi agak ada tercampur baur di sini antara kefakiran dan kemiskinan, ya. Nah, kaum sufi ini mereka memilih hidup dalam kondisi fakir, ya, bukan miskin, tapi fakir, melarat, hingga terpaksa hidup dari belas kasih orang lain, pemberian orang lain, ya. Nah, inilah kondisi yang membuat orang itu hina. Ya, maksud hati memang baik, namun tindakan seperti itu keliru, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Itu karena minimnya ilmu mereka. Ya, sementara, ya, iblis tidak perlu lagi bersusah payah untuk mentalbis seperti itu. Ya, karena ketika ada sufi yang diberi harta, harta tersebut dia gunakan secara boros dan sia-sia. Ya. Ada yang mungkin meninggalkan dunianya sama sekali, ya, lalu mengurung diri di mungkin tempat ibadah, ya, mungkin di dalam masjid, ya, hidup dengan kita katakan belas kasih orang lain, ya, hidupnya, ya, mungkin dari pemberian orang lain, ya, maka dia tidak akan bisa memberi,
Dia adalah orang yang berada di bawah tangannya. Ya. Nah, berbeda dengan miskin. Kita lihat orang-orang miskin ada juga banyak yang bersedekah. Karena pada hakikatnya mereka cukup, ya. Dan di sela-sela kecukupan itu kadang-kadang mereka berinfak, ya. Kita banyak lihat orang-orang miskin itu semangat berinfak, ya. Tapi kalau fakir, bagaimana dia berinfak? Dia justru perlu orang lain. Dia butuh kepada orang lain, ya. Nah, demikian. Baik. Dan iblis membisikkan ke telinga mereka bahwa itulah dia kezuhudan, ya. Padahal itu bukan kezuhudan, ya. Zuhud itu bukanlah orang itu bergantung hidupnya kepada orang lain, ya. Lalu meminta-minta kepada manusia. Itu bukan kezuhudan yang dimaksud ataupun yang diinginkan, ya. Bahkan itu adalah suatu kehinaan, muhanah, ya, kehinaan yang membuat orang itu ya rendah dalam pandangan manusia, ya, rendah dalam pandangan manusia. Ya, jadi permasalahan intinya adalah ketika kita katakan mereka meninggalkan semua harta yang halal, ya. Lalu dia meninggalkan dunia itu secara total, ya. Nah, dirinya saja serba kekurangan. Bagaimana keluarganya? Ya, banyak di antara mereka ya membuat keluarganya itu ya terlantar. Ya, sementara dia sibuk dengan mungkin ibadahnya, ya. Ya, sibuk mengurung dirinya di tempat-tempat ribat atau di tempat-tempat ya iktikaf, ya. Lalu mereka mengabaikan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, ya, dan mereka menyuruh keluarga mereka, anak istri mereka untuk bersabar. Ya, tentunya tidak seperti itu, ya. Karena kita punya kewajiban sebagai pemimpin keluarga qawam, ya, kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ya anak istri kita. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab. Ya, banyak di antara mereka justru lari dari tanggung jawab ini. Lalu mereka berkata, kami serahkan keluarga kami, anak istri kami kepada Allah. Ya, ini adalah satu hal yang tidak bisa diterima akal sehat sebenarnya, ya. Mereka sibuk pergi berkeliling-keliling kadang-kadang ya untuk ibadah, untuk mungkin ya beriktikaf ataupun ya mengurung diri di tempat-tempat ribat atau tempat ibadah, ya. Sementara mereka katakan, ya, kami serahkan anak istri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi mereka rezeki. Ya, tentunya ini ya tidak bisa diterima oleh akal sehat, ya. Karena tentunya rezeki tidak, ya, memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana dia sampai kepada kita? Ya, tentunya tidak hanya dengan kekuatan doa, ya. Kita perlu berikhtiar melakukan sesuatu sehingga ya kita mendapatkan rezeki yang halal. Ya, kita mendapatkan rezeki yang halal. Ya, tidak bisa kita bersandar kepada takdir. Ini adalah satu, ya, kita katakan sikap beriman kepada takdir yang salah. Nah, demikian. Dan seolah-olah mereka kuat tawakalnya, ya. Ya, tentunya tawakal tanpa ikhtiar itu bukan tawakal, itu tawakal, ya. Itu bukan tawakal, ya. Itu pura-pura tawakal sebenarnya. Nah, jadi ini adalah alasan yang tidak bisa diterima sebenarnya, ya. Lalu mereka dengan sengaja menelantarkan ya kewajiban mereka. Ini adalah sikap lemah dan pengecut sebenarnya, ya, ingin lari dari kenyataan dan dibungkus seolah-olah itu adalah kezuhudan, itu adalah tawakal, itu adalah ya suatu tingkat keimanan yang tinggi, ya. Bahkan mereka membuat satu derajat-derajat ini sudah sampai kepada hakikat nggak perlu lagi dunia. Nabi juga perlu dunia, Nabi juga mencari, ya, kita katakan dunia untuk kebutuhan anak istri beliau. Bahkan Nabi menggadaikan baju perang untuk kebutuhan anak istri beliau selama setahun. Itu Nabi SAW, ya.
Nah, beliau juga berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal. Demikian juga para sahabat. Ya, mereka apabila selesai ibadah mereka keluar mencari ya rezeki di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Dan mereka adalah orang-orang yang zuhud. Ya, dan Nabi sendiri adalah pemimpin dari orang-orang yang zuhud. Tapi coba lihat kezuhudan Nabi, apakah beliau meninggalkan kewajiban-kewajiban ya terhadap diri beliau dan anak istri beliau berkaitan dengan kebutuhan dunia? Tentunya tidak. Ya, Nabi juga ya, kita katakan berupaya dan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya, demikian juga para sahabat yang mulia. Nah, jadi ini adalah satu ya kita katakan syubhat yang ada di kalangan mereka, ya seolah-olah ya meninggalkan dunia sama sekali tanpa ya meliriknya dan tanpa mengejarnya ataupun memenuhi kebutuhan dunia. Itu adalah suatu sikap yang baik ataupun sikap yang ya zuhud. Nah, itu bukan kezuhudan yang dimaksud. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tentunya ya di sini ya iblis membisiki mereka seolah-olah itu adalah suatu kebaikan. Ya, ini karena seperti yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di sini ya. Ya, ini karena minimnya ilmu mereka, ya. Ya, kedangkalan ilmu. Ya, dan kebanyakan juga ada di sana bercampur hawa nafsu sebenarnya, ya. Yaitu kemalasan yang diperturutkan, ingin lari dari kenyataan, ya, atau rasa takut yang salah terhadap dunia, ya, hingga mereka meninggalkan sama sekali, sebagaimana sama dengan ya kita katakan wanita, sebagian pria mengebiri diri dan menjauhi wanita, tidak menikah karena itu dianggap sebagai godaan atau fitnah. Iya, memang benar. Ya, satu sisi, tapi sisi yang lain, ya bagaimana kita bisa berkembang biak di muka bumi kalau kita tidak menikah dan mengebiri diri, maka itu dilarang. Ya, tidak bisa diterima alasan, ya saya takut fitnah wanita, lalu saya tidak menikahi wanita selama-lamanya. Ada yang seperti itu dan Nabi mengecamnya. Nabi berkata, ya wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi kaum wanita. Ya, nah demikian. Jadi rasa takut yang ya salah ya terhadap perkara-perkara ini hingga mereka meninggalkannya sama sekali. Ya, nah demikian. Memang ya wanita itu adalah fitnah. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah nisa, dalam urusan wanita. Ya, nah tapi ya solusinya bukanlah kita meninggalkan mereka dan kita tidak menikah, lalu mengebiri diri. Nah, tentunya bagaimana manusia bisa berkembang biak, bagaimana kita bisa mendapatkan keturunan kalau kita tidak menikah. Maka di dalam Islam dilarang kita mengebiri diri ataupun ya membujang, tidak menikah sama sekali. Itu adalah sikap yang salah. Ya sama seperti dunia juga. Sikap yang salah adalah kita meninggalkannya sama sekali. Ya, ya. Lalu kita seolah-olah tidak perlu kepada dunia itu. Bagaimana kita tidak perlu kepada dunia? Kita perlu makan, perlu minum, kita perlu tempat tinggal, kita perlu pakaian dan kebutuhan-kebutuhan hajat hidup ya manusia yang sangat mendasar. Ya. Sandang, pangan, papan, kan begitu ya, yang memang perlu ya, dan para sahabat juga ya, kita katakan berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka berkaitan dengan dunia tersebut. Baik. Beliau mengatakan, Ibnu Jauzi mengatakan, aku tidak heran jika orang-orang zuhud berbuat hal seperti ini, atau mereka ya yang mengira, mengklaim mereka itu zuhud, berbuat hal seperti ini karena kedangkalan ilmu yang mereka miliki. Ya, tapi yang membuat aku heran adalah, kata beliau, tatkala tindakan seperti ini dilakukan oleh orang yang ya berakal dan berilmu.
Mereka bahkan mendorong lagi untuk memerintahkan hal itu. Meski berseberangan dengan akal, dan bukan hanya berseberangan dengan akal sebagaimana kita sebutkan tadi, juga berseberangan dengan syariat. Ya, berseberangan dengan syariat. Maka banyak juga tokoh-tokoh sufi yang menganjurkan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ya, di antaranya Al-Haris Al-Muhasibi. Dia menukilkan penjelasan panjang lebar terkait dengan masalah ini. Ya, nah demikian juga diperkuat dan dipopulerkan juga oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ya tentunya ini adalah sikap yang salah ya, berkaitan dengan kezuhudan ya. Kezuhudan tidaklah seperti itu, bukan meninggalkan dunia sama sekali. Tapi kezuhudan itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan dunia itu, ya, sehingga apa yang ada di tangan kita dari dunia itu, kita pastikan maslahatnya untuk akhirat kita. Itu kezuhudan. Zuhud terhadap dunia itu adalah ya membatasi dunia untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat. Ya, maka ketika ada dunia di tangan kita, coba tanyakan, ya, apa maslahatnya, apa manfaatnya, apa faedahnya bagi akhirat saya. Itulah hakikat dari kezuhudan, ya. Sehingga dunia yang ada di tangannya semuanya bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, untuk akhirat seorang, apabila membahayakan, maka dia akan lepas dunia itu tanpa ragu. Ya, nah seperti itu. Ya, karena banyak hal-hal dunia yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya untuk akhirat, bahkan membahayakan akhirat seseorang. Maka dahulu para salaf tidak segan melepas dunia mereka apabila itu membahayakan akhirat mereka, misalnya melalaikan mereka dari zikrullah, ya, maka mereka tidak segan melepas dunia itu. Ya, itu bukti bahwa tidak ada kecintaan yang berlebihan di dalam hati mereka terhadap dunia, bahwa mereka tidak dikendalikan dan disetir oleh dunia itu. Sementara mereka ya juga ya mencari dunia itu untuk kepentingan akhirat. Ya, sebagaimana syair yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, dinukil oleh Al-Imam Nawawi, "Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana." Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang bijaksana, mereka menceraikan dunia, ya, yaitu mereka membatasi diri dari dunia karena mereka khawatir akan fitnahnya. Nabaru fiha walamma alimu, mereka memperhatikan dunia itu dan mereka menyadarinya, annaha laysat lihayyin fatana, bahwa dunia bukanlah tempat tinggal abadi untuk manusia, untuk kita anak Adam. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu, maka mereka jadikan dunia itu sebagai bantalan, ya, sebagai samudra, ya, ya, wattakhadhu, dan mereka jadikan salihal a'mali fiha sufuna, amal soleh menjadi bahteranya. Begitulah seorang mukmin muslim memandang dunia. Jadi sekedar untuk kebutuhan mereka ya selama di dunia dan untuk kepentingan akhirat mereka. Ya, untuk kepentingan akhirat mereka. Maka apapun dunia yang ada di tangan kita, coba tanyakan apa maslahatnya, apa faedahnya untuk akhirat saya. Kira-kira ada atau tidak, atau sia-sia, nggak ada manfaatnya, atau bahkan justru mudarat. Ya, nah apabila itu membahayakan akhirat kita, ya maka orang yang zuhud dia tidak segan untuk melepasnya. Ya, dia pastikan dunia itu hanyalah untuk kemaslahatan akhirat. Ya, untuk kemaslahatan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Sehingga mereka tidak lalai dengan dunia itu. Ya, mereka tidak lalai dengan dunia itu. Baik. Nah, kemudian di sini ada kritik terhadap sikap mereka yang meninggalkan harta benda. Ya, kadang-kadang ada dua sisi yang kita katakan yang kontradiktif antara sikap meninggalkan dunia, harta benda, dengan kenyataan, realita yang mana mereka perlu dunia itu.
Ya, sebagian dari mereka, ya kita katakan ya, orang-orang yang memilih jalan hidup seperti ini, yaitu zuhud dengan cara yang salah seperti ini, toh akhirnya mereka kepentok dan akhirnya kembali kepada kehidupan normal, ya, lalu kemudian justru ketamakannya terhadap dunia lebih menggila lagi setelah mereka meninggalkan dunia itu dengan cara yang salah, ya, dengan pandangan yang salah. Nah, akhirnya ya sampai kepada satu titik, ya, titik balik, ya, di mana mereka ya justru kembali mengejar dunia itu, ya. Artinya untuk istiqomah seperti itu, ya, itulah kita katakan was-was syaitan, ya, syubhat syaitan, seolah-olah dia bisa meninggalkan dunia itu, tapi pada satu titik dia akan kembali, ya, mengejar dunia itu. Banyak kita katakan orang-orang yang seperti ini, ya, di awal dia beragama seolah-olah dia zuhud dan meninggalkan dunia, tapi pada akhirnya ya setan membalikkan keadaan, ya, membalikkan hatinya juga, membisiki was-was, sudah cukup, sekarang waktunya untuk mengejar dunia, ya. Nah, demikian, dan ini tentunya suatu hal yang sangat merugikan, ya. Maka kadang-kadang setan memacu kita untuk, ya, melakukan sesuatu yang dipandang baik, ya, berlebih-lebihan, ya, dan pada akhirnya kita kepentok begitu, ya. Ya, kita kandas dan akhirnya berbalik ke belakang. Ya, sama hal dengan ibadah. Sebagian orang berlebih-lebihan, ya, kadang-kadang ya di luar dari kita katakan fitrah manusia itu sendiri untuk beribadah, karena kita bukan malaikat. Ada yang, ya, kita katakan berzikir sampai ratusan ribu kali, ada yang sholat sampai ratusan rakaat, ya, hal-hal seperti ini, ya, yang dianggap baik, ya. Tapi bagaimana? Apa yang terjadi setelah itu? Mereka meninggalkan ibadah itu sama sekali. Mereka meninggalkan zikir itu sama sekali, ya, karena ada titik klimaksnya, ya. Ya, maka mereka akan sampai kepada anti klimaksnya. Ya, dan yang terjadi justru sebaliknya, mereka meninggalkan zikir sama sekali karena merasa sudah sampai pada puncak zikir yang mungkin nggak ada orang yang bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Ya, demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian juga di dalam sikap terhadap dunia ini. Mungkin merasa sudah sampai kepada derajat tertentu yang mereka sebut sebagai ini sudah sampai kepada derajat, ya, wali kutub, ya, istilahnya. Ya, sehingga ya sudah nggak mempan lagi godaan dunia kepada hatinya. Nah, sekarang dia justru larut dalam, ya, kita katakan kelezatan dunia itu. Nah, sekarang nggak ada halal haram lagi, karena dunia tidak mempengaruhi hatinya, demikian subhatnya, ya. Itu setelah mereka seolah-olah meninggalkan dunia itu sama sekali. Nah, ini tentunya adalah talbis dari syaitan, talbis iblis terhadap, ya, orang-orang yang seperti ini. Di awal beragama kita lihat sikap yang berlebih-lebihan, ya, dan kadang-kadang nggak masuk akal, ya, dan kita tahu ujungnya bagaimana. Sikap berlebih-lebihan ini sampai kepada anti klimaksnya dan akhirnya mereka berbalik, ya, keadaannya 180 derajat daripada yang mereka jalani dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.